sisi lain ada kabar bagus nih terkait dua penyerang utama kita, yakni Wahaji Ragnar dan Ole Rummenigge. Nah, buat Wahaji, menurut laporan dari FCV Dender, dia udah kembali berlatih dengan tim utama. Dia bahkan terlihat lebih garang di sesi latihan. Terus soal Ole Rummenigge, FC Dender. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa kalian dimurahkan rezeki dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, ketemu lagi kita berbicara terkait dengan persiapan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round yang keempat. Kali ini saya akan bicara terkait pemain-pemain di timnas senior pula. Sebelum ini Indonesia di Piala Kemerdekaan menang ke atas Uzbekistan, ini U17 ya, dan seri 2 sama ke atas Tajikistan. Ini memberi peluang kepada timnas Indonesia U17 memperbaiki daripada segi chemistry dan juga tactical sebelum ke perlawanan sebenarnya, yaitu Piala Dunia U17 pula. Tapi sekarang ini guys, di timnas senior, Ragnar Oratmangun menggila di latihan. Ole Rummenigge ubah prediksi. Miliano fix, Adrian Wibowo 99%. Arab heran secepat itu. Ini judul yang saya ingin reaksi pada kali ini. Sebelum ini saya pernah buat video reaction terkait dengan Ole Rummenigge yang kemungkinan besar akan pulih menjelang round yang keempat, karena beliau sendiri berusaha keras ya, bersungguh-sungguh untuk pemulihan, sehingga dia menyewa pelatih fisioterapi yang menjaga kebugaran dan juga menjaga rawatan beliau. Sampai gitu sekali guys kesungguhannya untuk bermain di kualifikasi round yang keempat ini. Mudah-mudahan kita doakan saja guys, Ole Rummenigge ini bisa pulih sebelum Oktober nanti, karena di bulan September sebelum itu Indonesia akan bermain uji coba melawan Lebanon dan juga Kuwait, dan kemungkinan besar ini tidak bisa Ole Rummenigge bermain. Tetapi akan ada 2-3 pemain amunisi baru yang akan ke Indonesia, dan ini dalam persiapan akhir untuk mereka mengambil sumpah WNI guys. Oke, sebelum itu kita simak dulu video ini sama-sama. memasuki masa akhir Agustus, tentu saja PSSI semakin bekerja keras untuk mempercepat segala urusan persiapan timnas Indonesia. Termasuk salah satunya mengurus proses naturalisasi 3 pemain baru yang diproyeksikan menjadi tambahan kekuatan naturalisasi. Nah, setelah Mauro Zelstra, kini Pak Erik mengkonfirmasi jika Miliano Jonathan berkasnya udah diproses untuk kemudian tahap finalisasi. Jelas ini menjadi berkasnya sudah diproses ya. Mengingat Miliano sendiri. Kita Miliano guys, ini pemain ini yang akan ambil sumpah WNI. Kemungkinan bersama dengan Mauro Zelstra dan Adriano Wibowo. Mauro Zelstra sudah kan? Itu kita juga harus tahu kalau sejatinya masih ada satu nama lagi yang prosesnya diketahui sedang diurus. Satu nama itu siapa? Adrian Sanugraha. Kalau satu nama itu adalah Adrian Wibowo. Tentu saja ketika diharapkan bisa cepat beralih menjadi WNI untuk kemudian bisa terlibat di uji coba bulan September melawan Kuwait dan Lebanon. Sesuatu yang kembali lagi membuktikan kalau soal urusan naturalisasi, manuver PSSI ini benar-benar terbilang sasat. Hal yang pastinya kembali membuat Arab bahkan heran. Karena mungkin hanya Indonesia yang bisa mengurus perpindahan kewarganegaraan dalam waktu yang singkat. Sebab sebelum ini pun proses pemain diaspora kita juga diurus dengan jurus sistem kebut-mengebut. Di sisi lain ada kabar bagus nih terkait dua penyerang utama kita, yakni Wahaji Ragnar dan Ole Rummenigge. Nah, buat Wahaji, menurut laporan dari FCV Dender, dia udah kembali berlatih dengan tim utama. Dia bahkan terlihat lebih garang di sesi latihan. Terus soal Ole Rummenigge, secara prediksi ia memang 70-80% nggak akan bisa main di bulan Oktober. Tapi tekad dan kerja keras Ole pada akhirnya pelan-pelan membuat segala prediksi itu mungkin bisa aja salah.
Sebab meskipun berat, Betul. Ole sangat bekerja keras agar ia bisa pulih di bulan Oktober. Termasuk seperti apa yang dikatakan Pak Erik, jika Ole sampai menyewa pelatih dan chef pribadi untuk membantu Sampai proses menyewa pemulihan. pelatih. Nah, semisal insya Allah No. semua lancar, Fuh. maka akan menjadi sinyal positif. Karena kalau Ragnar dan Ole comeback, lini depan kita justru semakin banyak opsi usai 3 pemain baru masuk. Oke guys, ini saya tertarik dengan Ole Romain ini. Sampai menyewa pelatih untuk menjaga rawatan beliau ini. Sehingga beliau pulih sepenuhnya. Nah, itu menunjukkan kesungguhan beliau ini guys untuk membantu timnas Indonesia ini di round yang keempat kualifikasi. Karena di round yang keempat itu hanya 2 perlawanan yang perlu diarungi. Dan jika menang kedua-duanya, automatik Indonesia lolos ke Piala Dunia. Itu yang diinginkan sebenarnya oleh kesemua pemain ini, termasuklah oleh Romain ini. Nah, ini kita nampak betul-betul dia punya kesungguhan ini. Hai, tidak diragukan lagi ini oleh Romain ini. Mantap sekali guys ya. Belum lagi di sana masih ada nama-nama seperti Egy, Maulana Fikri hingga Eliano dan Dean James yang bisa bermain di lini depan. Satu persatu, teka-teki soal siapa pemain baru timnas Indonesia mulai terungkap. Yap, setelah Mauro Zelstra, kini ada Miliano Jonathan, winger FC Utrecht berusia 21 Miliano tahun. Jonathan. Dan konfirmasi Pak Erik akan menjadi tambahan amunisi selanjutnya di lini serang Bagus timnas nih. Indonesia. Yap, mengutip dari akun Instagram beliau, Pak Erik telah bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito Aryo Tejo. Oh, sudah. Di mana dalam pertemuan tersebut PSSI telah menyerahkan dokumen terkait proses naturalisasi Miliano untuk kemudian diurus ke tahap berikutnya. Tentu saja, Sudah jumpa masuknya Miliano Kemenpora. diharapkan bisa menjadi tambahan opsi yang bagus buat Patrick Kluivert. Terlebih, dia ini Saya punya setuju kemampuan kalau kaki Miliano kiri nih. yang di atas rata-rata. Yap, meskipun di Utrecht, Iya. dia masih terbilang struggling karena belum mencetak satupun gol sejak datang di pertengahan musim lalu. Tapi penampilannya secara umum terbilang oke. Dan musim ini jelas adalah musim pembuktian baginya untuk bisa menyegel satu posisi inti di tim. Harapannya dengan bergabung ke timnas Indonesia, itu juga bisa menambah pengalamannya, terutama berlaga di pentas internasional, sehingga pastinya itu akan semakin menguatkan mental bertandingnya. Nah, bagi yang ngejudge dia itu jelek atau gimana-gimana, ingat dia ini masih 21 tahun dan sempat kena ACL, jadi perlu waktu baginya untuk Masih muda lagi ya. level tertinggi. Masih muda, 21 tahun. Membela Vitesse di divisi 2, ia sanggup mencetak 11 gol dari 20 pertandingan sebelum akhirnya dikontrak 3 tahun oleh Utrecht. Yang mana artinya pihak Utrecht tahu kalau ini pemain emang berbakat. Hanya saja dia masih butuh penyesuaian karena pastinya divisi 2 dan 1 itu beda intensitasnya. Nah, selain Miliano, masih ada satu nama lagi yang akan jadi tambahan ketiga di lini serang kita. Sempat beredar kabar kalau dia adalah Dean Zandbergen. Oh, siapa ini? Dean Zandbergen. Menurut Bisa Nugraha, kedua pemain itu belum akan diurus oleh PSSI dalam waktu dekat. Yang mana artinya satu nama lagi yang tersisa adalah Adrian Wibowo. Nah, ini paling hampir lah yang bermain di Wibowo LAFC. ini. Nah, sejatinya fans cukup khawatir dengan perkembangan karir Adrian jika ia akan menjadi Rafael Struijk ataupun Jens Raven jilid 2. Mengingat umurnya sendiri masih 19 tahun dan lebih sering tampil di tim kedua. Namun, lihat gimana potensi yang dimiliki, sepertinya Adrian bakal punya cerita Ini yang berbeda. paling Sebab walaupun hampir hanya guys main ya. di MLS Next Pro yang merupakan divisi 3, tapi penampilannya cukup menjanjikan. Musim ini sendiri Adrian udah tampil 8 kali dengan koleksi 3 gol, di mana gol terbarunya tercipta saat timnya 8 kalah kali 4-2 3 gol. atas Tacoma Defiance. Di sana Adrian mencetak 1 gol yang bagus ketika ditaruh sebagai winger kanan. Nah, secara total penampilannya selama di LAFC itu pun cukup potensial. Dari total 41 pertandingan sejauh ini di MLS Next Pro, dia udah bikin 14 gol dan 9 assist. Itulah mengapa mantap, 14 gol. juga didaftarkan ke tim utama walaupun sejauh ini ia baru dimainkan 2 Terbaik. kali di tim utama sebagai pemain pengganti. But that's okay. Usianya masih 19 tahun dan pasti pihak LAFC pun masih tahu yang terbaik muda untuk lagi. perkembangan wonderkid 19 tahun. Di sisi lain ada kabar yang gak kalah bagus nih. Datang Porak dari Mangun rekan oleh Mangun Romeni. serta oleh Romeni. Nah, untuk Wahaji diketahui ia sudah kembali latihan bareng tim utama setelah lama banget absen karena masalah infeksi pada lututnya. Dan di sesi latihan terbaru, FC Vidender, Wahaji tampak lebih bugar serta siap comeback ke lapangan. Yang mana itu dibuktikan dengan semangatnya di sesi latihan. Yap, dalam hal ini Siap fokus Wahaji comeback. pasti bisa segera merumput serta mengembalikan match fitnessnya sehingga pas di bulan Oktober dia benar-benar siap buat tempur. Sedangkan oleh Romeni, dia juga menunjukkan tanda-tanda positif terkait pemulihannya. Tentu saja,
Ole sangat ingin membantah prediksi yang mengatakan jika ia akan absen di Oktober nanti. Itulah kenapa dia mudah-mudahan kerja cepat keras sambil pulih nyewa Ole pelatih Romeni. dan chef mandiri untuk membantunya pemulihan dengan cepat. Intinya, kalau Ragnar dan Ole bisa balik tepat waktu, maka harapan kita untuk bisa meraih kemenangan pastilah meningkat. Dan semisal semuanya oke, so pasti lini depan kita bisa dikatakan melimpah. Karena selain Ole, Ragnar, Mauro, Miliano, dan Adrian, masih ada nama-nama lain yang bisa mengisi posisi winger. Berapa orang sudah tuh? Hingga striker. Eliano Reinders, Egy Maulana Fikri, Stefano Lillipali, hingga Dean James. Yang jelas, tinggal nanti pintar-pintarnya Kluivert aja memilih skema yang pas untuk memanfaatkan kapasitas mereka. Sebab dalam hal tinggal ini, Kluivert lagi memilih guys ya. penting menjadi perhatian. Karena berkaca pada laga melawan Bahrain serta China, kita cuma bisa mencetak masing-masing 1 gol walaupun dapat bejibun peluang. Yap, terlepas dari apapun, yang jelas semoga urusan naturalisasi ini bisa ledang dasdes. Terus kembali Mimin ingatkan kalau kita harus terus memantau terkait misteri klub baru Mesilkers dan Tom Haye. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semuanya bisa clear kan gitu. Terus masalah Arab sama Irak protes terkait proses naturalisasi Indonesia yang dianggap terlalu cepat, ya udah sih nggak apa-apa. Toh kita pada akhirnya hanya akan fokus pada tim sendiri. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Oke guys, kita harus apresiasi kesungguhan Ole Romeni untuk pulih daripada kecederaan. Beliau sehingga menyewa pelatih untuk rawatan kecergasannya. Ini bukan sebarangan, bukan kaleng-kaleng, karena kesungguhannya itu untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia ya, untuk bermain di bulan Oktober nanti. Jadi kita harus jempol untuk Ole Romeni ini. Dan Ragnar Ortmangun sudah bersiap sedia, sudah pulih sepenuhnya dan kini mencari segala kecergasan dan kebugaran beliau dalam latihan bersama timnya di klubnya. Dan sekarang ini sudah ada 2-3 pemain yang mungkin akan ambil sumpah WNI, dan ini penting di bulan September untuk Indonesia uji coba dengan Lebanon dan juga Kuwait. Maka pemain ini akan diperhatikan oleh pelatih Petr Kluivert, Alex Pastoor dan juga Denny Lanzat, bagaimana kekuatan, kesungguhan, stamina dan sebagainya, kebugaran semua akan dilihat oleh pelatih ini ketika peranan uji coba itu untuk pemain amunisi baru ini. Kita belum tahu siapa sepenuhnya, tetapi yang lebih kepada persentasenya itu adalah Mauro Gestra itu memang sudah selesai, Miliano Jonathan dan juga Adriano Wibowo yang tadi 99% masih muda, dan juga Miliano Jonathan juga masih muda, 21 tahun. Adriano 19 tahun, itu masih bisa bermain ya untuk U23 nanti di kualifikasi Piala Asia. Jadi peluang untuk timnas Indonesia ini sebenarnya masih sangat besar lagi untuk ke Piala Dunia ini dengan adanya amunisi baru ini. Ya, kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada Ole Romeni. Dalam sepak bola ini bermain 11 dalam satu tim. Jadi kesemua perlu main peran yang penting. Tidak hanya satu sahaja kayak Ole Romeni. Memang kita butuhkan Ole Romeni. Kita perlu Ole Romeni itu kayak beliau itu. Kalau ada 2-3 pemain lagi kayak Ole Romeni itu, Indonesia insyaAllah akan lebih mudah untuk lolos. Tetapi oleh kerana dalam sepak bola ini bermain 11 tim, jadi kita perlu juga apresiasi kepada pemain-pemain yang lain. Cuma kekhawatiran saya ialah jika semua di lini serang, untuk amunisi baru sampai itu juga main di lini serang, untuk bahagian gelandang itu agak kurang. Sekarang ini kita ada Tom Haye, kita ada Joey Palupasi, Dan James, sedikit mungkin main di situ adalah Marcelino Ferdinand, tapi lebih kepada striker, dan yang lain Ivar Jenner. Mudah-mudahan kebugaran mereka ini, dan jika diberi pilihan oleh pelatih bermain di lini gelandang, itu mereka gunakan sebaiknya peluang itu. Jadi perlu diseimbangkan juga di bagian serang,
gelandang dan juga pertahanan. Sekarang ini pertahanan itu agak solid, ramai di situ, termasuklah trio yang kini sangat baik bermain, Bang J, Rizky Ridho, dan juga Justin Hubner. Di situ ada banyak lagi ya, selain daripada Jordi Amat, selain daripada Kevin Dix, Calvin Bendong sedikit membantu bagian sayap sebelah kiri, begitu juga di sayap sebelah kanan. Kemungkinan ada Shandy Walsh, Shani Patinama mungkin juga akan bisa membantu lini belakang. Tapi yang pentingnya semua dalam keadaan seimbang permainan itu nanti, dan kita mengharapkan tetap juga mengharapkan Oli Romini itu bisa bermain ya. Saya sangat mengharapkan Oli Romini ini untuk bisa bermain karena dia punya kekuatan insting dalam cetakan gol. Itu dibutuhkan oleh timnas Indonesia di round yang keempat ini. Oke guys, mungkin itu saja pandangan pendapat pribadi saya sendiri. Jika kalian punya pandangan pendapat pribadi sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ini. Oke, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.